Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada hari dan kesempatan yang berbahagia ini, mari kita melanjutkan kajian kita. Yang kemarin kita sudah menceritakan bagaimana kiamat kecil, bagaimana kiamat besar. Ternyata kiamat itu luar biasa kejadiannya, mengerikan sekali kejadiannya. Karenanya itu kita akan melihat dalam hidup dan kehidupan kita, apakah kita merasa takut, apakah kita semakin memperbanyak amal ibadah kita kepada Allah atau tidak. Apakah kita tergolong orang yang sangat bahil, apakah kita tergolong orang yang sangat luar biasa membangkangnya kepada Allah atau tidak. Dengan kita melihat kehebatan kejadian luar biasa pada hari kiamat itu sangat menakutkan sekali. Maka pada hari dan kesempatan yang berbahagia ini, mari kita lanjutkan kembali kajian kita tentang periode hari akhir. Periode hari akhir itu yang dimulai dengan yaumil ba'as, setelah terjadinya kiamat, hancur dunia, hancur semua kehidupan di dunia ini. Maka yang pertama, periode pertama akan timbul yaumul ba'as. Apa yaumul ba'as ini? Yaumul ba'as ini hari berbangkitnya, dalam proses pembangkitan seluruh makhluk dari alam kuburnya. Ketika itu setelah dunia dikiamatkan, maka Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan dalam surah Al-Mujadalah ayat 6, pada hari ketika mereka dibangkitkan Allah semuanya, lalu diberitahukannya kepada mereka apa saja yang mereka telah kerjakan. Dan Allah mengumpulkan semua amal ibadah, amal perbuatan mereka, padahal mereka sudah melupakan, dan Allah menyaksikan atas segala sesuatunya. Kalau hal ini kita lihat sangat menakutkan sekali. Apa yang kita lakukan masa hidup kita dalam dunia ini, yang sudah lama kita lakukan, sampai kita sudah lupa melakukannya. Ternyata nanti yaumil ba'as akan ditunjukkan Allah kepada kita. Itu yaumil ba'as, hari berbangkit. Yang kedua, periode kedua, yaumil hasar atau yaumil mahsar. Yaumil mahsar ini hari berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari kuburnya masing-masing. Jadi nanti semua makhluk manusia ini nanti mulai dari Nabi Adam dulu sampai kepada yang terakhirnya akan berkumpul di padang mahsar. Di sana mereka, kita semua akan dikumpul di sana. Bagaimana yang kita lakukan nantinya, bagaimana yang kita dapatkan nantinya, itu semua adalah ikhtiar dan usaha kita selama hidup dan kehidupan di dunia ini. Surah Al-Kahfi ayat 47, Allah berfirman, ingatlah akan hari yang ketika itu kami perjalankan gunung-gunung dan kamu akan dapat melihat bumi itu datar, dan kami kumpulkan seluruh manusia dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Semua berkumpul di padang mahsyar itu nantinya, tidak ada kecuali apapun, tidak ada yang tinggal siapapun. Akan dikumpulkan Allah nantinya di yaumil mahsyar itu. Yang ketiga, periode ketiga adalah buku catatan. Setiap manusia diberikan Allah, setiap manusia nanti di alam mahsyar itu mempunyai buku catatan, akan ditunjukkan catatan itu. Memang pada ketika kita sakaratul maut, kalau kita baca buku di seberang kematian, di sana akan ditunjukkan oleh para malaikat nantinya yang akan menunjukkan ke kita bagaimana buku yang baik, bagaimana buku yang buruk. Hakim Atib nantinya akan menunjukkan kepada kita. Yang menulis kebaikan akan ditunjukkannya, yang menulis kejahatan akan ditunjukkannya, apa yang kita perbuat selama ini.
Jadi buku catatan itu nantinya akan ditunjukkan kembali kepada kita. Dalam surah Al-Kahfi ayat 49, Allah telah berfirman, diletakkan kitab lalu akan kamu lihat orang-orang bersalah ketakutan. Di dalam kitab itu kita tahu yang kita perbuat selama ini. Yang salah, yang benar akan ditunjukkan Allah. Nah, jadi kalau bersalah dia sangat ketakutan sekali kita melihatnya. Celaka. Apakah ini yang tidak melupakan yang kecil dan yang tidak pula yang besar? Melainkan ia mencatat semuanya, mereka memperoleh di hadapan mereka apa-apa yang telah mereka kerjakan. Semuanya ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian periode keempat, yaumil hisab dan mizan. Yaumil hisab itu manusia nantinya di padang mahsyar itu akan dikumpul, dihitung semua amal ibadahnya, dosanya, pahalanya akan dihitung semua. Berapa banyak dosanya, berapa banyak pahalanya akan dihitung. Maka di sanalah juga manusia akan ditimbang. Itulah yaumil mizan. Dan itu timbangan yang adil. Tidak ada seorang pun yang tertinggalkan, tidak ada seorang pun yang didustai, tidak ada seorang pun yang dirugikan. Kalau timbangan Allah itu sangat cepat. Tapi kalau orang yang memang banyak dosanya, luar biasa rasanya melelahkan. Allah Subhanahu wa taala surah Al-Anbiya ayat 47 menyampaikan, kami letakkan timbangan yang tepat, adil pada hari kiamat, dan tidak seorang pun dirugikan walau sedikit. Kata Allah, jika amalan itu hanya seberat zarah, pasti kami berikan pahalanya, dan cukuplah kami saja yang memperhitungkannya. Allah jelas menceritakannya. Kemudian periode yang kelima, as-sirat. As-sirat ini jembatan yang terbentang di atas neraka menuju surga. Jembatan ini sangat luar biasa menakutkan kita, bagi kita yang tidak memiliki pahala, yang tidak memiliki amalan-amalan baik. Hadis riwayat Muslim, disabdakan Nabi, terbentanglah jembatan as-sirat di antara dua tepi neraka jahanam. Yang keenam, yaumul jaza'. Yaumul jaza' ini adalah hari ketika itu semua manusia akan menerima balasan Allah. Maka balasan itu akan diterima oleh manusia di yaumil jaza', hari pembalasan. Balasan yang terimanya, kalau dia baik, dia sangat gembira dan senang hati. Kalau dia banyak dosanya, dia sangat sedih dan sangat menderita sekali. Allah Subhanahu wa taala surah Al-Mu'minun ayat 17 menyampaikan ke kita, pada hari itu tiap jiwa diberi balasan dengan apa yang telah diusahakannya. Tidak seorang pun dirugikan pada hari tersebut. Sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya. Berikutnya adalah balasan perbuatan baik. Itulah Allah akan memberi balasannya, surga yang sangat indah. Maka mereka yang mendapatkan balasan itu, mereka sangat luar biasa senang dan bahagianya. Mereka ketawa dengan sangat gembira sekali. Yang kedelapan, balasan perbuatan buruk. Itulah neraka. Neraka ini merupakan tempat yang sangat menyedihkan. Tempat di mana di sana manusia-manusia yang tinggal di neraka itu penuh dengan siksa. Dengan beraneka macam siksa yang mereka dapatkan. Yang tidak bisa kita menceritakan bagaimana lagi sakitnya yang berada di dalam api neraka. Luar biasa. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ghasyiyah ayat 4-7 mengatakan, Allah berfirman, sebagian kegetiran dan kerasnya siksa neraka digambarkan melalui manusia memasuki api yang sangat panas. Dalam neraka itu manusia itu
dimasukkan ke api yang sangat panas, diberi minuman dengan air dan sumber yang sangat panas. Mereka tidak memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar. Itulah siksa dan derita yang dirasakan oleh mereka penghuni neraka. Makanan yang nikmat tidak akan ditemukan, minuman yang lezat manis tidak akan kita temukan. Semuanya penuh dengan derita. Inilah balasan-balasan bagi orang-orang yang engkar kepada Allah. Inilah kajian kita, materi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga ada hikmah dan manfaatnya kepada kita bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.